Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, di sini eh, kita akan mempresentasikan proyek PWL ini yang berjudul LSP Telematika yang berkelompok yang beranggotakan Akden Nabila, lalu Dia Lutfina, Gania Safika, and then Kanira Erliana. Next. Oke, langsung aja eh, kita demo aplikasi kita. Pertama di sini ada register page, di mana register page ini digunain buat user atau dari client side-nya aja. Jadi yang bakal melakukan register ini adalah si asesi atau peserta uji kompetensinya. Jadi kita coba isi dulu. Contohnya, sini passwordnya. Di sini ada apa? Ada tools atau message-nya kalau passwordnya itu harus menggunakan 5 karakter, lebih dari 5 karakter. Terus kita coba tambah dulu. Nah, kita coba klik lagi. Harus lebih dari 6 atau 6 karakter. Klik, berhasil register, maka langsung di redirect ke eh, login page. Di login page ini yang login tentu aja user dari client side-nya sama adminnya. Di sini kita coba pakai email yang tadi udah di register. Isi passwordnya salah. Lanjut. Kita login. Di sini ada alert, oops, incorrect password. Terus kita coba isi lagi passwordnya yang benar. Terus captchanya salah. Sini juga ada alertnya kalau captchanya itu salah. Isi yang benar semua. Nah, ini setelah berhasil login, ini pakai akunnya dari eh, client side. Karena tadi kita register, kalau register itu khusus buat peserta atau asesinya, jadi nanti dia masuk ke dashboard asesinya. Di sini dashboard itu ada pengumuman sama tanggal pentingnya. Terus di sidebar ini ada untuk melihat list asesornya atau ya itu asesor, ada asisi dan juga skema. Selanjutnya kita masuk ke dashboard ACC. Jadi di sini ada client side sama server side seperti yang Kanina jelaskan barusan. Nah, di client side ini kita bertindak sebagai ACC, di mana ACC hanya bisa melihat asesor, skema, dan mendaftar untuk eh, sertifikasi. Jadi kalau dilihat di sini kita ada asesor. Ya, kalau kita buka site dia di bar asesor ini, nanti ada data-data dari asesor kompetensinya. Lalu kalau kita buka data skema, nanti kita bisa lihat
ada ada skema apa aja yang bisa kita daftarkan, kita daftar untuk menjalani sertifikasi. Nah, selanjutnya ada asesi. Jadi di asesi ini kita eh, bisa mendaftar, tapi syarat untuk mendaftar asesi sebelumnya adalah memilih skema terlebih dahulu. Di sini ceritanya saya sebagai asesi ingin mendaftar di sertifikasi web lanjut. Kalau misalnya kita cek di sini ada detail skema, bisa menjelaskan dari deskripsinya, terus ada unitnya. Nanti kita bisa juga untuk melihat PDF dari unit atau apa saja yang diujikan di dalam sertifikasi. Nah, ceritanya kita sebagai asesi ingin mendaftar uji kompetisi, lalu kita klik daftar uji kompetisi. Di sini nanti akan mengambil dua ID. Yang pertama ada ID skema yang sebelumnya dan ID user untuk menyimpan data login. Jadi kita coba masukin datanya, misalnya nomor KTP, terus habis itu pas foto, masukin pas foto, lalu nama lengkap. Ini misalkan, lalu perempuan, lalu nomor HP, lalu tanggal lahir. Ini detik ini lagi. Terus ada, jadi kalau untuk provinsi tempat lahirnya pakai drop down provinsi, lalu ada alamat rumahnya, lalu ada informasi pendidikan. Jadi di sini ada pendidikan terakhir, universitas, misalnya pendidikan terakhirnya itu D4, universitasnya misalnya PMJ, lalu program studinya teknik teknik informatika. Lalu untuk semester itu misalnya semester 3 dan perusahaan tempat magang sama bidang usahanya itu misalkan web lanjut. Nanti setelah kita mendaftar, kita akan diarahkan lagi ke halaman dashboard. Itu artinya data yang kita masukkan sebelumnya itu sudah terdaftar di admin. Selanjutnya, admin site akan dijelaskan oleh Kanira dan Vika. Oke, setelah dari selesai meng-create data asesi, logout dashboard, lalu kita masuk sebagai admin ke dashboard admin. Oke. Sekarang kita ada di dashboard admin. Pertama ada asesor, di mana di sini kita bisa melihat list asesor yang udah terdaftar pada lembaga sertifikasi ini. Lalu uh, dapat melihat action view detail data di tabel ini seperti ini. Selanjutnya bisa di back, habis itu kita coba tambah asesor. Sama seperti di dashboard asesi, kalau mau tambah data asesor itu harus memilih dulu uh, skema yang mau diambil oleh asesor tersebut. Misalnya kita pilih di tes skema, di sini ada deskripsi sama, terus langsung action tambah asesor. Kita juga ngambil ID skema, di mana tes skema tadi itu ID-nya number 6, terus nama asesor. Kita isi dulu. Habis itu tempat lahir, tanggal lahir kita pilih juga. NIK kita pilih, pas foto juga kita pilih. Nah, perempuan, habis itu kebangsaan WNI, alamat perumahan
ada email juga, kita harus isi email. Assessor gmail.com, nomor telepon, pendidikan terakhir bisa kita pilih di sini ada S2, S3, S1, lalu nomor registrasi BNSP untuk ketentuan menjadi asesor. Habis itu masa berlaku sertifikat asesor juga jangan lupa diisi ya. Ya. Oke, di sini ada button tambah data. Oke. Terus akan balik lagi ke list asesor. Di sini data yang baru kita tambahin tadi. Selanjutnya di sini ada button update. Tadi katanya dia mengambil data dari database yang tadi kita udah create. Iya, di sini misalnya kita ganti email. Nah, @gmail.com, oke. Kita ganti email ya tadi. Maka di view detail data akan mengupdate email yang ini. Oke. Selanjutnya juga terdapat action delete, di mana jika diklik akan nampilin message dulu mau delete data ini apa enggak buat make sure. Habis itu kalau di delete klik yes, data akan terhapus dari list data asesor. Selanjutnya di sini juga terdapat search, udah terdapat fitur search juga sama pagination. Tapi karena data baru 4 di sini belum muncul karena kita settingnya 6 data baru ke pagination selanjutnya. Sini misalnya kita tes cari nama asesor, oke. Tersorting nama yang kita search tadi. Selanjutnya ada asesi akan dijelaskan oleh Kanira. Oke. Oke, di sini ada ACC page di mana isinya itu list dari peserta uji kompetensi atau ACC-nya yang sebelumnya udah daftar di skema yang mereka pilih di dashboard ACC-nya yang tadi dia sudah demokan. Lalu di sini ada beberapa list dari ACC-nya sendiri. Di sini juga seperti yang tadi di Assessor page itu ada fitur search. Jadi kalau misalkan kita cari, nah dia akan tersortir. Terus kalau kita kembali lagi, di sini juga ada pagination karena di sini belum batasnya 6. Kita settingnya batasnya 6. Jadi di sini paginationnya masih 1. Lalu di sini ada actionnya, di sini ada view details dari ACC, ada update ACC sama delete. Pertama kita lihat dulu view details dari ACC. Nah, di sini kita bisa lihat details ACC-nya. Di sini ada biodatanya, terus di sini namanya, dan di sini grade-nya dari si ACC itu sendiri. Nilai dari tes kompetensi yang udah dia ikut serta. Lalu kita back, di sini ada update. Kita coba update-nya. Oke, ini udah beralih ke edit data pesertanya. Coba kita ganti nomor KTP-nya 3 digit di belakangnya 123.
Di sini kita isi tempat lahirnya juga, ada drop down, misalkan Semarang. Lalu kita coba pilih pas fotonya. Hmm, coba ini. Oke. Isi jenis kelaminnya perempuan. Jenis apa? Lalu ada data pendidikannya, kita pilih pendidikannya, misalkan D4. Oke, kita sekarang coba submit updatean datanya. Nah, sekarang udah berhasil. Di sini NIK-nya 3 digit di belakangnya itu udah berubah jadi 123. Kalau kita lihat view details lagi. Oke. Oke, sekarang beralih ke oh, oke. Maaf. Ini ada satu button yang tertinggal yaitu button delete. Coba kita delete salah satu datanya. Terus kita pencet yes. Lalu list data yang sebelumnya sudah terhapus. Lalu lanjut ke skema akan dijelaskan oleh Dea Lutfi. Silakan Dea. Selanjutnya di skema ini kita pastinya membuat data skema yang baru. Kalau di sini baru ada 4 skema ya. Jadi di sini hanya bisa create sama delete skema. Kalau misalnya kita mau tambah skema, jadi tambah skema misalkan eh, terus lalu di sini ada 2 file yang harus dimasukkan. Yang pertama yang file unit sama file photocover. Jadi kalau untuk file unit skema file PDF, atau kita coba untuk photocover skema dulu. Kita coba ini. Sorry. Sorry. Jalan. Ini masanya udah tinggal 4 menit lagi di close aja apa gimana? Udah lanjut aja. Lanjut pas nge-add Oke. image. Enggak. Ada di Ini PDF yang mana, Pik? Di download. Oke. Ini ya. Sip. Covernya juga ada. Diulang ya. Sorry banget. Jadi di sini ada create schema. Nah, di sini ada 2 file yang harus dimasukin. Yang pertama ada unit schema sama photocover schema. Jadi untuk unit schema ini file harus bereksitasi PDF. Kita coba masukin skema LSP, open. Lalu yang kedua ada photocover. Kalau untuk photocover kita coba masukin yang photocover yang ketiga ini. Selanjutnya kalau sudah kita open, kita add. Jadi kalau misalnya add, nanti kita bisa lihat ada skema baru yaitu sertifikasi web junior. Nah, untuk skema ini tidak bisa langsung di-delete karena skema adalah foreign key untuk tabel yang lain. Jadi kalau untuk delete sendiri itu syaratnya kalau belum ada yang daftar atau belum ada sesi atau asesor yang daftar di skema ini. Jadi yang bisa di-delete hanya skema ini karena belum ada yang daftar. Itu kalau kita coba delete, nanti dia akan terdelete dari list untuk list skema. Selanjutnya graf akan dijelaskan oleh Akdan. Oke, jadi di graf kali ini, eh, nah ya, ini adalah kumpulan data-data dari pertama dari dashboard, asesor, sesi, total jumlah asesor atau skema. Ya, jadi ini kumpulan data-data yang dijadikan graf untuk melihat presentasi asesor grafik, Mbak.
And then di bagian bawah ada, oke. Jadi di bagian bawah ada tombol lockout, ya, bisa dipencet. Oke, jika kita mencet tombol logout akan kembali lagi ke menu awal yaitu menu login. Eh, Oke, sekarang kita masuk ke login.php. Oke, ini adalah source code-nya dari login aplikasi kita. Jadi, ya seperti biasanya harus require dulu untuk config.php-nya buat nge-akses si database-nya. Biar nanti bisa biar bisa diakses melalui web browser. Terus di situ ada session start, ada juga deklarasi variabel error, success, error captcha, sama query. Terus selanjutnya ini ada code buat ngecek kalau si emailnya itu tersedia di dalam database atau enggak. Kalau dia tipenya A, jadi di dalam database kita ada dua tipe. Jadi yang tipenya A itu buat admin, yang U buat user. Nah, kalau tipenya A nanti dia bakal redirect ke dashboard admin. Kalau tipenya U dia bakal ke dashboard asesi atau si pesertanya. Lalu di bawah itu ada fungsi tombol submit, di mana kalau di login ini submitnya itu tombol login, sama aja kayak tombol login. Dimana kalau kita pencet tombol login itu kan setelah mengisi username sama password, terus ngisi kode captcha-nya juga, kita pencet tombol login. Setelah itu dia bakal melakukan beberapa eh, tahap me- buat masuk ke dalam atau mengakses aplikasi kita. Di sini ada strip slices itu buat menghilangkan black slices. Misalkan si usernya itu masukin kayak slash atau tanda tanda baca yang nggak semestinya dimasukin, nanti dia bisa disortir lagi, difilter lagi pakai fungsi itu. Terus ada MySQL Real Escape String buat menghindari SQL injection. Lanjut langsung ke validasi form yang ada di login page-nya itu. Kalau misalkan si email sama passwordnya itu eh, nggak keisi, nanti dia bakal select dari DB user, di mana emailnya itu eh, dia disamain, di compare sama email yang si usernya itu input. Terus setelah itu nanti dia ngecek apakah emailnya itu ada atau enggak. Kalau emailnya tersedia bakal nge-hash password yang udah dimasukin user dengan hash password yang ada di DB. Lalu kalau udah di-verify, dia bakal ngambil password yang ada di DB, terus nanti dia di-convert lagi ke password yang realnya, terus nanti dia masuk ke dalam dashboardnya sesuai tipe dari si akun yang login. Kalau tipenya U ke asesi, kalau A ke admin. Di sini juga ada error kalau misalkan passwordnya salah, dia incorrect password. Terus kalau loginnya emailnya misalkan nggak ada di dalam DB atau belum terregistrasi, nanti keluar login failed, please enter the right email and password. Terus kalau misalkan datanya nggak input sama sekali, itu nanti data must not empty. Lalu yang di bawahnya itu terakhir itu buat validasi si captcha-nya. Kalau misalkan captcha-nya nggak sesuai dengan captcha kode yang keluar di gambar captcha-nya itu nanti keluar validasi invalid captcha value. Lalu ke bawah.
Ini dia struktur HTML-nya seperti biasa. Sorry, ke atas sedikit. Nah, di sini ada kode buat buat output dari si errornya itu kalau misalkan di formnya itu kita salah isi password atau segala macam, nanti errornya ada di atas si input email. Terus ada juga di captchanya ke bawah sedikit. Tuh dia error captcha. Lalu next register. Nah, di register ini sama tadi require buat import config-nya, terus inisial si session-nya, biar kita bisa mengakses si aplikasinya dengan harus menggunakan sebuah akun yang udah ya kalau registrasi ini biar kita bisa masuk ke dalam DB-nya itu. Terus ada variabelnya di sini. Lalu kalau misalkan si user berhasil kalau di sini ada eh, fungsi submit, di mana kalau udah ngisi full name segala macam yang ada di form register itu nanti dia bakal eh, beralih ke login. Di sini juga ada beberapa validasi sama seperti login sebelumnya. Kalau misalkan memang ada beberapa eh, step yang kurang, nanti dia bakal keluar validasi ini. Terus ada password hash juga. Lalu coba ke bawah. Ini dia strukturnya sama seperti sebelumnya login, dia bakal mengeluarkan output error kalau emang misalkan ada validasi si inputnya yang kurang. Dah, next. Selanjutnya captcha. Ih, Selanjutnya captcha akan dijelaskan oleh Ahdan. Oke, jadi di sini ada buat captcha. Yang pertama eh, alfabetnya adalah hanya 6 kali A, and then itu tuh adalah random captcha ya. Terus buat jadi captcha yang pengen diatak, jadi di sini ada session code eh, apa namanya dollar code. Terus di sini ada label dan pin captcha, background color, text color, ada dollar image, dollar font size, dollar string, and dollar font color. Dan di paling bawah adalah itu buat gambar ya. Next. Oke, selanjutnya masuk ke dashboard admin. Adan? Jadi di sini terdapat dashboard admin. Yang pertama seperti biasa ada session start. Di sini ada email. Oh, jadi ini apa namanya? Ada type A itu kan tadi udah sudah dijelaskan untuk admin. Jadi untuk biar bisa masuk ke dashboard admin itu harus memiliki akun admin terlebih dahulu. And then, nah ini ada sidebar-nya. And then di sini ada huruf itu eh ya ada huruf admin banyak itu di situ. Buat ada buat LSP Grab juga. And then bawah juga ada buat logout. And then bawah navigation itu di sini loh ya banyak. Dan di sini ada ini namanya tanggal penting, tanggal penting.
yang eh, oh tampilan buat di dashboard ya berarti. Coba ulang lagi. Sudah. Oke, Next. selanjutnya asesi akan dijelaskan oleh Nira. Oke, jadi ini untuk ACC page-nya. Pertama ini ada list ACC. Nah, seperti biasa tadi ada require juga, lalu ke bawah. Nah, di sini di list ACC ini kita cuma nampilin list dari si ACC yang udah daftarin diri sebelumnya di dashboard ACC. Di sini ada batas itu, variabel batas itu buat si pagination-nya. Buat si buat listnya, buat batas listnya. Jadi listnya itu bakal muncul outputnya hanya 5 baris. Lalu di bawahnya selanjutnya ini ada fungsi search di mana dia akan mencari si data ACC di mana si nama ACC-nya itu sesuai dengan yang di search di input search, fitur search, lalu lalu ada pagination juga. Sorry. Ya di sini ada pagination juga. Lalu selanjutnya next langsung ke update ACC aja. Nah di sini update ACC itu si setelah kita lihat di listnya itu ada beberapa action. Nah, salah satunya ini update ACC. Di update ACC ini dia bakal mengget si ID-nya itu. Nanti jadi kalau misalkan kita mau mengupdate salah satu list dari ACC-nya itu, nanti dia bakal get ID-nya, dia bakal masuk atau redirect ke update acc.php. Lalu setelah itu dia bakal mengambil data si asesornya itu melalui ID. Nanti dia bakal memunculkan value-nya itu, data-data ACC-nya itu ke dalam form yang udah kita buat di update ACC ini dengan fungsi get. Lalu ada fungsi post atau submit. Sama seperti sebelumnya, kalau misalkan kita mau daftar atau meng-add sebuah data, dia pakai fungsi post atau si submit button ini, fungsi submit ini. Ini data-datanya yang akan disubmit, terus ada fotonya juga yang disubmit. Lalu ada insert ya. Lalu ini adalah struktur HTML-nya. Langsung aja lanjut ke detail ACC. Di detail ACC ini itu kita mengget semua data yang ada di eh, DB ACC. Dengan query-nya select bintang from accession where ID accession get ID accession. Lalu ini adalah strukturnya. Ya, ini fungsi buat mengget atau mengambil datanya itu dengan variable row. Lalu di sini ada delete ACC, di mana nanti si ID ACC-nya itu bakal di get, lalu dia bakal redirect uh, ke delete ACC page. Lalu nanti kalau misalkan emang udah berhasil di delete, dia bakal redirect balik lagi ke list ACC. Jadi kalau misalkan emang ada sesuatu yang nggak bisa, yang menghambat delete ini, nanti dia bakal redirect ke error.php. Kita bakal munculin error yang ada di atas tadi. Di sini ada, itu dia fungsinya. Jadi nanti ada ada text box, ada
ada output kalau buat make sure kalau kita pengen delete data ini atau enggak. Jadi ada button yes sama button cancel. Kalau yes dia bakal nge-submit, which is dia bakal nge-delete si uh, ACC itu, list ACC. Selanjutnya beralih ke asesor. Oke, selanjutnya kita masuk ke asesor. Pertama di sini ada list asesor. List asesor itu yang tadi di depan tadi itu. Kalau kita klik action asesor di dashboard, kita masuk ke sini, di mana nanti dia ngambil berisikan tabel yang ngambil nama lengkap, NIK, email, nomor BNSP, dan sertifikat masa berlaku. Selanjutnya di sini di list asesor itu kita taruh juga batas halaman. Kita batasin 5 di sini. Terus selanjutnya kita ada retrieve data untuk masukin data itu ke apa namanya eh tabel. Di sini ada action buat ngelihat detail, update sama delete asesor. Di sini kita ada fitur search juga, di mana kita nge-search asesor berdasarkan nama. Terus di sini juga ada pagination yang kita setting juga. Oke, untuk list asesor itu. Selanjutnya kita masuk ke create asesor. Ini sidebar sama seperti yang lain. Terus di sini kita ngambil create asesor itu uh, karena kita setiap mau create asesor itu harus ambil ID skema. Jadi kita taruh juga get ID skema. Habis itu kita ambil data yang ada di table skema di database. Selanjutnya kita ada inisiasi data buat submit. Kita ada ini yang perlu diisi sama asesor. Terus di sini itu post untuk nge nge-create data baru. Di sini buat masukin foto asesornya kita pakai ini file tmt files base64. Selanjutnya kita insert data ke tabel asesor di database. Selanjutnya kalau misalnya berhasil kita balik ke list asesor. Kalau misalnya nggak berhasil itu munculin message gagal mengupload data. Ini HTML-nya biasa, formnya yang perlu diisi oleh admin untuk menambah data asesor. Selanjutnya kita masuk ke update asesor. Update asesor ini sama kayak tadi, kurang lebih sama kayak tadi update asesi, di mana kita tuh ngambil berdasarkan ID asesor. Selanjutnya tuh dan kita ngambil berdasarkan NIK number yang dimasukin asesor itu. Habis itu kita ada submit juga, post foto asesor, update data, query-nya update asesor. Kalau yang tadi eh, ya yang sekarang update asesor. Terus kalau misalnya berhasil masuk ke list asesor, dan ini juga formnya juga sama kayak create asesor tadi. Selanjutnya kita masuk ke detail asesor, di mana di sini kita bisa nge-view detail data asesor yang udah disubmit tadi. Kita jadi di sini kita ngambil data dari database berdasarkan NIK number. Jadi query-nya adalah select from. Habis itu kita buat row table-nya dulu. Di sini kita masukin apa yang perlu diambil dari data, dari insert data sebelumnya. Oke, di sini nanti mereka akan ngambil value-nya dari database. Selanjutnya ada delete asesor, kurang lebih sama kayak delete asesi tadi. Di sini query-nya itu delete from asesor. Kalau tadi berarti
delete from asesi. Terus di sini juga kita ngambil get berdasarkan NIK number, dan kalau misalnya ada penghalang itu yang nggak bisa bikin itu ke delete, bakal masuk ke error PHP. Di sini ada message kayak buat make sure mau nggak ini nih dihapus nggak datanya, biar supaya nggak langsung hapus kalau nggak ada ini. Habis itu di sini kita bisa klik no atau enggak yes, karena kita mau delete, kita klik yes. Selanjutnya ada skema. Di sini kita bisa create skema, submit. Pertama yang perlu disubmit itu ada skema name, description, sama cover, dan tadi file PDF yang perlu diupload, dan query-nya itu insert into certification schema. Di sini PHP biasa, form untuk masukin datanya. Selanjutnya di sini ada detail skema, di mana detail skema ini kita bisa melihat ngambil data dari database certification schema. Ada skema name, skema description, ID, sama tadi foto, PDF, dan ya. Terus di sini kita ada action juga. Kita bisa create asesor dari detail skema, sama kita ada button hapus. Terus di list skema ini seperti list asesor dan list asesi, di mana kita nih bisa ngelihat skema apa aja yang udah dibuat, terus namanya juga ditampilin. Habis itu kita juga taruh pagination sama search buat list skema. Selanjutnya ada asesi akan dashboard asesi akan dijelaskan oleh Dea. Day. Iya, itu klik remote control. Enggak. Baik, terima kasih Tika. Jadi sini saya akan menjelaskan dashboard asesi. Jadi di dashboard asesi ini ada dua folder. Yang pertama ada folder asesor sama folder skema. Jadi di folder asesor ini isinya ada list asesor, di mana asesi atau pendaftar itu bisa melihat daftar asesor siapa saja. Untuk kodenya nggak begitu jauh beda dengan view asesor yang ada di admin. Perbedaannya hanya kalau untuk asesi dia hanya bisa melihat detail dari asesor, hanya bisa melihat siapa saja asesor nanti ya atau pengujinya. Dan di sini juga ada fungsi pagination. Kalau sebelumnya di dashboard admin itu ada untuk menghapus dan mengubah data, tapi kalau untuk di asesi hanya bisa melihat detailnya saja. Lalu ada fungsi search juga dan ada fungsi pagination juga. Selanjutnya ada folder skema. Jadi untuk folder skema ada dua skema. Yang pertama ada dua file. Yang pertama list skema sama detail skema. Jadi kalau untuk list skema itu yang pastinya bisa melihat skema apa saja. Di sini juga ada fungsi search dan pagination. Lalu ada fungsi search di sini. Lalu ada pagination. Lalu di sini adalah card-nya di mana dia akan melihat akan ke link atau ketika asesi memilih salah satu skema dia akan pindah page uh, ke detail skema. Nah, di sini ada detail skemanya. Jadi untuk melihat detail skema itu diperlukan uh, diperlukan ID skemanya karena ID skema itu dipakai untuk mengambil data yang ada di dalam database atau di dalam table. Di sini juga ada detail skema saja. Lalu kalau di kalau di admin di skemanya itu bisa dihapus,
dan di admin skemanya itu bisa mendaftarkan asesor. Kalau di asesi, detail skemanya itu bisa melihat eh, PDF dan juga bisa mendaftarkan diri ke asesi ini. Jadi asesi bisa mendaftarkan dengan menekan tombol ini, daftar uji kompetisi. Jadi di sini nanti eh, tombol ini akan melempar atau mengirim ID dari skema. Jadi karena asesi itu butuh dua ID. Yang pertama ada ID skema sama ID user. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba cek create asesi. Jadi kalau di create asesi di sini, kita bisa lihat di awal kode ini ada dia membutuhkan user. Dia ada query user karena dia mau ngambil ID usernya nih, siapa yang lagi login, terus kita ambil ID-nya, nanti kita juga ambil skemanya. Jadi nanti eh, user atau akses yang mendaftar hanya bisa melihat datanya dia tidak bisa melihat data pendaftar yang lain. Di sini juga ada session yang di atas. Jadi sessionnya itu buat ngambil data login-nya. Jadi untuk masuk ke halaman create ini kita harus login dulu. Di sini ada navigation, sidebar seperti biasa. Nah, ini untuk masukin datanya. Nah, kalau di sini kenapa tadi di awal pas kita mau daftar sesi kita dipindahin ke ke skema dulu karena karena kita disuruh untuk memilih skemanya tuh. Jadi sistemnya mengambil ID skema, lalu sistem juga mengambil ID user. Jadi di sini kita bisa lihat kalau skemanya itu ID usernya tinggal ngambil dari yang tadi query di atas, lalu ID skemanya mengambil dari sini query ini. Untuk sisanya sama mekanismenya seperti mm, create table yang lain. Kalau di sini kita bisa lihat ini yang membuat beda itu adalah kalau untuk aksesi dia butuh dua foreign key. Selanjutnya di sini formnya seperti biasa, tapi untuk form ID skema itu kita sudah mengambil datanya. Jadi nanti si aksesi bisa make sure lagi kira-kira skema yang diambil itu betul atau enggak seperti skema yang dia mau. Lalu untuk HTML-nya seperti biasa dan terakhir ada tombol submit. Kalau ini itu untuk tampilan Java ininya, UI-nya, dan ini adalah JavaScript yang bisa diambil. Ini untuk tampilan sidebar-nya buat bisa eh, buka tutup, dan ini diambil dari aset. Jadi di aset ini ada beberapa folder, ada CSS, image, JS, dan unit. Jadi JS ini, JavaScript ini diambil dari folder JS ini. Kira-kira itu untuk tabel, untuk halaman ACC. Oke, di sini eh, logout sama session start, and then if session destroy, nah session destroy itu buat jika berhenti. Either location login. Nah, ini kembali lagi ke halaman login. Oke, Apakah sudah? Sudah? itu project UAS Lembaga Sertifikasi Profesi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ganesha Fika Raisa. Saya Delvina Zahra. Saya Ganera Erliana. Saya Akden Korena Biha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.